lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Pembuka kenabian adalah Al-Fatih wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima orang, pembuka dari apa yang tertutup. Wal Khatim lima sabak, beliau juga penutup bagi kenabian dan kerasulan. Jadi sesudah Nabi Muhammad jangan lagi meyakini adanya Nabi dan adanya Rasul. Nasirul haq bil haq, Nabi pembela kebenaran. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Oleh karena itu Rasulullah sangat senang kepada umatnya yang mau mengambil oper dakwahnya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah pembawa dan pembela kebenaran. Apalagi di zaman itu banyaknya penyembah-penyembah patung dan berhala. Mudah-mudahan di zaman yang semacam kita ini masih banyak orang-orang yang akan mau mengambil oper tugasnya Rasulullah SAW. Nabi hanya menyebut la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawahum hatta taqum as-saah. Masih akan tampil ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku dhahirina 'alal haqq, yang akan tampil menegakkan, mempertontonkan, memperlihatkan kebenaran agama. La yadurruhum man dhalla, la yadurruhum man nawahum hatta taqum as-saah. Mereka tidak akan pernah bisa diganggu sampai berdirinya ini kiamat. Ada yang bertanya, Habib, umat Islam di Thailand dibantai. Bukan itu namanya mereka mendapatkan susah? Ya, benar. Tapi kelompok yang lain dari umat Islam dibanding dengan yang dibantai tidak seberapa. Umat Islam lebih dari sekian, ada berapa miliar umat Islam di dunia ini? Hampir 2 miliar. Tidak akan pernah punah, tidak akan pernah habis. Kenapa masih bisa dibantai? Karena keberadaan mereka adanya di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas berbeda agama dengan mereka. Tapi dihabiskan sampai sehabis-habisnya tidak bisa. Sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah khatamun nabiyyin atau khatimun nabiyyin wa imamul muttaqin, imam dari semua orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqin wal lahiqin, imam dari orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang sekarang dan sampai hari kiamat. Wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin atau al-mukhlasin as-sadiqin. Dan salawat juga ditujukan, dimohonkan, rahmat Allah ditujukan, dan sejahtera dari Allah ditujukan, dimohonkan untuk Allah curahkan kepada keluarganya Nabi besar kita Muhammad. Ini yang namanya keluarga Nabi ini banyak juga orang yang nggak paham. Yang namanya keluarga terbagi dua. Ada keluarga sabab, ada keluarga nasab. Keluarga sabab karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita disebut keluarga sabab. Keluarga nasab artinya keluarga yang menyambung keturunan berupa darah
dari junjungan kita Nabi besar Muhammad melalui anaknya Sayyidatuna Fatimah yang kawin dengan Sayyidina Ali. Maka lahirlah Sayyidina Hasan dan Husain, sampai lahirlah pula Al-Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya sampai sekarang ini yang kita kenal dengan panggilan Habib atau perempuannya Syarifah. Itu namanya Ali, keluarga Nabi. Siapa orang yang tidak berselawat kepada keluarga Nabi di saat sholatnya, maka disunnahkan dia sujud sahwi. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Itu beliau ucapkan pada waktu beliau ada di Irak. Hai anak keturunan Rasulullah, hubbukum fardun, cinta kepada kamu itu satu kewajiban dari Allah yang tercatat dalam Al-Quran. Fardun min Allah fil Qur'an anzalahu yakfikum min azimil qadar. Kamu cukup punya kedudukan yang tinggi. Man lam yusalli alaikum la salata lahu. Siapa yang tidak mau bersolawat kepada kamu hanya sampai diselawatnya kepada Nabi Muhammad saja, seperti yang biasa kita dengar ada beberapa orang penceramah, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad, selesai. Amma ba'd, malas amat dengan menyebut wa ala ali aja nggak mau, rugi menyebut wa ala ali. Nabi bilang, la tusallu alayya salatan batra. Jangan kamu bersalawat kepada aku dengan salawat yang putus. Artinya salawat batra tidak menggunakan nama penyebutan wa ala. Nah, kenapa? Benci. Kita boleh benci sesama kita. Nabi ajarkan, Al-Quran ajarkan kita untuk saling membenci dengan sama saudaranya muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman seorang dari kamu sampai dia siap untuk mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Yang disebut keluarga Nabi itu muslim atau bukan? Muslim. Kalau kita dengan sama kita memang kita saling harus mencintai, kenapa hanya karena keturunan Nabi kita benci? Ini ngomong begini, enak gak enak mesti disampaikan. Nabi menyatakan, ada buku yang ditulis oleh almarhum saudaranya Dr. Yamani, Menteri Penerangan Saudi Arabia pada masa hidupnya. Saya sudah pernah diundang ke sana di Jeddah pada saat itu. Pada saat datang di Jakarta, dia datang bertiga dengan para doktor-doktor itu, ceramah. Nabi Muhammad di Kuitang, kebetulan hanya saya yang ada waktu itu sebagai penceramah juga sebagai penterjemah. Saya menerjemahkan 3 orang. Udah selesai menerjemah 3 orang dokter-dokter tadi, masih disuruh ceramah. Bagus, masih muda waktu itu. Masih bisa pegang borongan gitu. Syekh Abdul Yamani namanya. Syekh Abdul Yamani, doktor dia. Sebelum dia selesai, sesudah dia selesai atau sebelum ceramah, dia bisik-bisik sama saya. Dia bilang, ana jid di ba'd mu'allafat. Saya datang dengan beberapa karangan saya. Ada wakilakan. Saya mau kasih. Baik. Dia kasih.
Di antara kitab yang dia karang dengan tema Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anak kamu dalam 3 sifat, dalam 3 hal. Pertama, hubbu nabikum atau hubbi nabikum. Boleh hubbu, boleh hubbi. Hubbu nabikum. Ajarkan anak kamu supaya bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta Nabi itu falah, bisa membawa keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya falah, Bilal, orang yang berkulit hitam. Di mana saat ini orang-orang yang pernah menjadi raja di dunia dengan segenap kekayaannya dan hidupnya penuh dengan kemewahan, setelah mereka mati tidak ada sepotong pun manusia yang nengok dia. Lihat Bilal bin Rabah, lihat sahabat-sahabat Nabi yang penuh cintanya kepada Rasulullah. Sepeninggal mereka bahagia, mereka beruntung. Meninggal dunianya sudah berabad-abad masih didatangi oleh orang banyak. Bukankah satu keberuntungan? Itu lahiriahnya yang kita lihat, belum dalamnya. Betapa kebahagiaan dia dapati. Mereka hidup sekarang dalam raudhah min riyadil jannah. Itu cinta kepada Rasulullah. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak kamu dalam 3 hal. Hubbi nabikum, dalam mencintai nabimu. Wa hubbi ali baiti. Juga jangan lupa mencintai keluarga Rasulullah SAW yang kita kenal dengan nama Habib, dengan nama Syarifah. Memang disuruh kita cintai. La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad, aku nggak minta upah dari kamu. Sekarang jadi kiai, jadi habib, pergi ceramah sebentar, kira-kira ada amplopnya nggak? Ada amplopnya nggak? Nabi. Makanya jadi masalah dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Bolehkah ulama, kiai, ustadz dalam ceramah, dalam mengajar itu ngambil hadiah? Terbagi 2 ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, yang mengatakan tidak boleh. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Beda pendapat. Kalau memang itu kiai hanya memusatkan pikirannya untuk mengajar, tidak ada lagi pekerjaannya kecuali mengajar tok, kata orang Sunda, only. Silahkan saja ambil, tapi jangan ditetapkan. Gak ada kalau manggil saya harus 25 juta. Itu bertanggung jawab nanti di hadapan Allah yang model begitu. Yang ketiga, dari 3 hal yang harus diajarkan didik anak kita: mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Memang mencintai Al-Quran salah satu keberuntungan. Ini hati ini kalau terlalu banyak dosa seperti lampu yang diisi oleh bahasa Betawi sawang-sawang. Coba lampu yang begini nih, yang begitu juga itu sama. Lama-kelamaan dia buta, hilang cahayanya karena terisi oleh apa namanya, sawang-sawang.
Sawang-sawang itu kata bahasa Betawi. Jadi cahayanya hampir hilang. Dosa juga bisa membawa ini hati tidak punya pancaran. Harusnya bagaimana? Banyakkan baca Al-Quran. Wawazib, kata Al-Habib Abdullah bin Ali wal-Haddad, wawazib ala darsil Qurani fa inna fi tilawatil iksira wa syarh sadri tadabbar ma'anihi wa rattilhu khashi'an tafuzu minal asrar bil kanzi wal dhukri ala innahu al-bahrul muhit wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Iksir itu. Jangan jauh dari Al-Quran. Bermanfaat hidup kita, dunia akhirat kita. Di kubur kita ditemani oleh Al-Quran. Ya, baca Al-Quran setahun sekali Quran aja. Ramadan aja. Sampai kini hari belum baca-baca Quran lagi. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini, hadir pada setiap acara Majlis Salim, di Majlis Nafhatus Salihin di rumah akhina Novel dan Ibu Hajjah Mena, insyaallah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Tapi tadi saya lupa menyapa pendengar yang ikut mendengar mengaji melalui streaming radio al-afaf.com. Mudah-mudahan mereka juga bisa mengikuti acara ini dan mendapatkan pula manfaat dari apa yang kita dengar melalui kitab An-Nasahidiyah. Sebelum kita tutup, kita baca tawassul walid ilahi bijahil anbiya. Ilahi bijahil Sira
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu wa ana an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Insyaallah taala bil aminin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim as-sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana wa biladana wal muslimin jami'an min kulli balwa. Ya alim as-sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana wal muslimin jami'an min kulli balwa. Ya alim as-sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana wal muslimin jami'an min kulli balwa. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati hidangan. Tanggal bulan depan mulai tanggal 1 Desember. Yang dapat hidayah datangnya sebelum maghrib ya Walid.